Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soneta Welia, guru SMA Negeri 78 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dan kesimpulan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal yang akan saya utarakan menyangkut refleksi dan kesimpulan pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat diperbaiki dari kelas saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya mengajarkan murid hanya terpaku pada capaian kurikulum tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan murid untuk mengembangkan potensi dirinya. Target kurikulum yang harus dicapai dan tekanan dari luar yang menghendaki hasil belajar yang tinggi untuk semua anak menyebabkan saya menyamakan semua perlakuan kepada setiap anak. Hal kedua, apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pencapaian murid yang tidak sesuai dengan keinginan saya kadang membuat saya malas untuk memberikan pemahaman berulang kepada murid. Hal ini terjadi karena merasa sudah memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan memberikan soal yang sesuai tingkat kesulitannya untuk level mereka, tetapi masih belum menunjukkan hasil sesuai yang saya harapkan. Ketiga, apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1, materi pembelajaran yang terpaku pada buku teks tanpa memperhatikan aspek kekinian yang diminati siswa ataupun keragaman latar belakang sosial dan budaya siswa. Hal ini menyebabkan siswa merasa bosan dan malas mengikuti pembelajaran karena kurang menarik dan menyenangkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, menuntun. Saya memahami tugas saya sebagai pendidik adalah untuk menuntun segala potensi yang ada pada siswa untuk dikembangkan sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau anggota masyarakat. Menuntun siswa sesuai dengan potensinya, bukan menuntut siswa sesuai keinginan kita. Kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak adalah unik, memiliki kodratnya masing-masing. Maka sebagai pendidik saya harus menghargai setiap anak dengan keunikannya masing-masing. Menghamba kepada murid dapat diartikan bahwa seorang pendidik harus menghormati muridnya sesuai dengan kodratnya dan menyesuaikan dengan keadaan di mana zaman anak-anak hidup. Di saat era digital berkembang begitu pesat, maka pemberian materi yang tidak kekinian akan membuat anak bosan karena tidak memberi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan. Ketiga, budi pekerti. Sebagai pendidik, saya tidak hanya mengajarkan materi belajar saja, tetapi juga harus berupaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti. Budi berarti cipta, rasa, dan karsa. Pekerti berarti raga atau tenaga. Artinya, pendidikan mampu menghasilkan perubahan dengan mempertajam pikiran, memperhalus rasa, dan menajamkan kemauan serta menyehatkan jasmani. Apa yang dapat diperbaiki dari kelas saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, temukan minat dan bakatnya. Sebelum memberi pembelajaran, saya perlu mengadakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal, minat, dan bakat siswa. Hal ini dilakukan agar pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan kodrat yang dimiliki murid, sehingga sebagai pendidik saya dapat memberi tuntunan yang tepat. Kedua, pahami zamannya. Pemilihan materi pembelajaran dan metode belajar yang cocok untuk siswa sehingga menjadikan pembelajaran yang diberikan memberi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Ketiga, apa yang dapat diperbaiki dari kelas saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Mempertajam budi pekerti sehingga pendidikan yang dilakukan secara seimbang akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti
membawa anak pada kebijaksanaan. Demikian refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.